Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih melakukan kuliah online. Dan untuk yang mungkin ini untuk metodologi yang terakhir. Nah, selebihnya kita harus bertatap muka. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengenalan proses keperawatan. Ini sangat penting karena sangat berkaitan dengan tugas perawat ketika di rumah sakit. Oke, kita mulai saja. Jadi pengantarnya awalnya perawat itu hanya bekerja sebagai rutinitas, kemudian tanpa berpengetahuan pada dasar-dasar ilmiah. Mungkin ini juga yang dahulu itu dikenal sebagai perawat itu sebagai dalam tanda kutip pembantu dokter. Zaman dahulu ya, bukan sekarang. Kemudian sementara tindakan keperawatan itu belum berdasarkan bukti-bukti yang ilmiah. Namun seiring dengan berkembangannya ilmu pengetahuan termasuk juga dalam ilmu keperawatan sehingga ikut berkembang. Jadi keperawatan juga ikut berkembang seiring dengan berkembangannya ilmu pengetahuan saat itu. Dan keperawatan itu sudah melakukan riset-riset yang dapat mendukung adanya kajian tindakan-tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien atau klien. Nah, sehingga apa yang terjadi saat ini perawat itu sudah diakui sebagai sebuah profesi yang mandiri. Sebagai profesi yang mandiri maksudnya apa? Bahwa perawat itu tidak tergantung kepada profesi yang lain. Bapak ingatkan kembali, itu ada 3 definisi tindakan yang diberikan oleh perawat. Itu ada yang namanya tindakan mandiri, inilah salah satunya itu adalah pelaksanaan asuhan keperawatan. Artinya apa? Mandiri di sini perawat tidak menunggu profesi lain untuk melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian juga ada yang namanya interdependen atau dependen. Itu sudah pernah dijelaskan. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan asuhan keperawatan ini? Nah, pelaksanaan asuhan keperawatan ini sangat dekat dengan pelaksana teori atau konsep tentang proses keperawatan. Jadi, Bapak ulangi lagi, pelaksanaan asuhan keperawatan ini sangat dekat atau sangat identik dengan konsep atau teori proses keperawatan. Nah, definisi dari proses keperawatan itu secara umum proses keperawatan adalah pendekatan yang menyelesaikan masalah yang sistematis dalam pemberian keperawatan. Jadi proses keperawatan itu secara umum dianggap sebagai penyelesaian masalah secara sistematis. Makna sistematis di sini ada berdasarkan langkah-langkah yang berurutan dan harus sesuai dengan tahapannya. Jadi sistematis di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapannya. Karena kenapa? Semua tahapan itu memiliki makna tertentu. Kemudian menurut Craven dalam Kozer, proses keperawatan itu merupakan panduan untuk memberikan asuhan keperawatan profesional baik untuk individu, kelompok, keluarga, dan komunitas. Jadi ada namanya sasaran. Kalian ingat ada sasaran pemberian asuhan keperawatan itu ditujukan kepada 4 orang, 4 komunitas ya, 4 bagi, yaitu individu, kelompok-kelompok, keluarga, dan masyarakat komunitas. Kelompok masuk di sini banyak, ada kelompok yang berdasarkan umur, misalnya kelompok balita, kelompok lansia, atau berdasarkan penyakit, misalnya kelompok-kelompok penderita penyakit hipertensi, kelompok-kelompok penderita penyakit kanker. Apakah masih ingat dengan definisi asuhan keperawatan? Sudah pernah diperkenalkan di KDK? Jadi kita patokannya itu adalah Undang-Undang Keperawatan. Ada yang ingat Undang-Undang Keperawatan nomor berapa, tahun berapa? Jadi Undang-Undang Keperawatan itu nomor 38 tahun 2014.
Di dalamnya sudah menjelaskan tentang asuhan keperawatan. Apa itu asuhan keperawatan? Asuhan keperawatan itu rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Ada penekanan di sini, pemberian interaksi antara perawat dan klien. Apa penekanannya? Yang pertama, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang saat ini mahasiswa banyak mempelajarinya di keperawatan dasar, pemenuhan kebutuhan manusia atau KDM, kemudian dan kemandirian. Jadi ada tingkat kemandiriannya, artinya ketika sudah sering dirawat, keluarga atau misalnya pasien itu bisa melakukan perawatan seperti yang diberikan oleh perawat. Misalnya salah satunya merawat kebersihan luka, kebersihan diri, dan yang lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa proses keperawatan itu ada 5. Apa itu? Ada pengkajian, ada diagnosa keperawatan, ada perencanaan, ada implementasi, dan ada evaluasi. Atau yang ini menurut ANA, apa itu ANA? ANA American Nurse Association. Jadi sudah dijelaskan di sini. Namun ternyata di awal-awal munculnya proses keperawatan itu hanya 4. Apa yang tidak ada kalau kita lihat di sini yang tidak ada adalah diagnosa. Saat itu sebelum adanya diagnosa keperawatan, diagnosa keperawatan itu masih mengikuti diagnosa medis. Namun setelah di perkembangan ilmu pengetahuan di keperawatan, dimuncullah diagnosa keperawatan. Nah, ke diagnosa keperawatan ini lebih difokuskan bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ingatkan tadi tujuan dari asuhan keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien atau KDM klien untuk kemandirian klien. Nah, ingat tadi ya, 5 proses keperawatan. Kemudian saat ini juga ternyata di proses keperawatan ini ada yang mengembangkan menjadi 6. Bahkan yang Bapak dengar kemarin terupdate terutama dalam usaha dalam membuat soal-soal uji kompetensi nanti pada saat di akhir sebelum wisuda itu bahkan menjadi 7. 6 ini di sini ada asesmen atau pengkajian, kemudian diagnosa atau diagnosa keperawatan, ada planning outcome yaitu perencanaan hasil. Kalau misalnya kalian ada yang sudah punya buku 3S, ini adalah untuk luaran. Planning intervensi atau rencana intervensi atau misalnya untuk di ini ada NOC, ada NIC. Kemudian kalau di Indonesia namanya SIKI. Ada implementasi, hanya mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan, kemudian evaluasi. Nah, yang Bapak bilang tadi yang 7 di asesmen itu dia menuliskan ada 2, yaitu ada ini anamnesis, kemudian ada pemeriksaan fisik. Jadi nanti kita akan pelajari minggu depan dan kita akan latihan juga hari ini tentang pengkajian secara sederhana yang minggu depannya untuk lebih kompleks. Kemudian di evaluasi ada 2, evaluasi pada saat dilakukan tindakan saat itu dan evaluasi pada saat kunjungan berikutnya. Atau misalnya kita menyebutnya dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, ini sehingga dapat disimpulkan apa? Bahwa asuhan keperawatan itu atau proses keperawatan itu ada 5 tahap. Kemudian itu digunakan untuk merencanakan pelayanan asuhan keperawatan. Jadi itu digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, kemudian bagaimana yang harus mahasiswa paham bagaimana respon pasien terhadap penyakit. Bapak sering menyampaikan ketika pasien memiliki penyakit yang sama dengan orang lain, namun responnya dia akan berbeda. Bisa jadi lebih sakit atau misalnya lebih ringan. Itu tergantung lagi dari sifat individunya. Kemudian semuanya itu bagaimana untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari pasien. Ingat kebutuhan dasar manusia?
Ingat KDM, ingat Abraham Maslow, ada namanya tingkatan dan tingkatan kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasar atau fisiologis, ada juga bagiannya di situ, kemudian rasa aman, nyaman, kemudian cinta mencintai, harga diri, kemudian aktualisasi diri. Ini tadi definisi dari asuhan keperawatan. Ini alumni Kaltara, yang laki-laki sudah jadi polisi kesehatan, perempuan sudah kerja di puskesmas. Apa sih tujuan dari asuhan keperawatan? Tujuannya itu adalah teridentifikasinya masalah-masalah keperawatan terkait kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat menentukan diagnosa keperawatan. Sama saja ini tadi, dapat menentukan diagnosa, dapat merencanakan. Rencana keperawatan itu adalah untuk mengatasi masalah yang muncul di diagnosa, kemudian melakukan tindakan-tindakan secara cepat dan mengetahui perkembangan klien dan dapat mengetahui tingkat keberhasilan. Itu sebenarnya tidak lain dari proses keperawatan. Nah, buku-buku yang digunakan kalau untuk menentukan diagnosis itu kita menggunakan SDKI, kadang-kadang juga ada yang menggunakan buku Nanda. Jadi ini dua buku yang wajib sebenarnya ya, cuma sekarang ini banyak menggunakan SDKI. Kemudian tersusunnya rencana keperawatan itu ada dua buku, ada buku untuk evaluasinya atau outcome, itu namanya SLKI atau NOK di luar ya. Kalau untuk intervensinya ada SIKI, kalau di luar itu namanya NIK. Kemudian rencana tindak-tindakan secara cepat untuk mengevaluasi. Nah, tujuan lainnya itu apa? Yang pertama, manfaatnya bagi perawat pastinya dapat meningkatkan rasa percaya diri karena perawat lebih paham, lebih tahu karena lebih mandiri dalam melaksanakan tugasnya, kemudian dapat meningkatkan bagaimana kualitas atau mutu dari proses pemberian asuhan keperawatan kepada klien, kemudian menunjukkan profesionalisme perawat bahwa perawat ini memang ahli, kemudian memudahkan pelaksanaan asuhan keperawatan. Ingat tadi ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Sifatnya proses keperawatan itu dia terbuka artinya dan fleksibel, artinya masih bisa dikembangkan, kemudian dilakukan melalui pendekatan yang individu, kemudian penanganan masalahnya lebih terencana pasti karena sudah dibuatkan askep, kemudian mempunyai arah dan tujuan. Kalian misalnya merawat pasien itu punya alasan, kalian kenapa harus melakukan tindakan ini, apa tujuannya, kemudian mendapatkan siklus yang saling berhubungan, artinya apa yang diberikan kepada pasien itu akan memberikan efek kepada dirinya. Kemudian kita bisa mendapatkan validasi bahwa yang kita lakukan pada klien atau pasien itu berdasarkan ilmu atau bukti-bukti yang sudah dilakukan penelitian. Kemudian ada umpan balik dan pengkajian yang komprehensif. Artinya pengkajian komprehensif itu namanya pengkajian yang holistik ya. Holistik dan komprehensif ada masalah fisiknya, ada masalah sosialnya, ada masalah kejiwaannya, sampai ke masalah spiritual. Oke, demikian tugas kita presentasi. Jadi Bapak sampaikan ini hanya sekedar mengenal proses keperawatan. Ingat tadi ada 5 tahap. Yang pertama apa? Benar pengkajian. Yang kedua menentukan diagnosis keperawatan. Ketiga menentukan perencanaan keperawatan. Yang keempat melakukan implementasi. Yang kelima evaluasi. Kemudian tujuannya tadi itu sangat jelas, itu bagaimana memberikan asuhan keperawatan secara tepat. Manfaatnya juga sangat baik. Nah, ini yang Bapak sampaikan
mengenai tugas hari ini, kalian melakukan pengkajian yang sederhana dulu. Yang pertama, kalian masih menggunakan kelompok yang kemarin, yang berpasangan, yang video call itu. Kemudian kalian akan mengisi link evaluasi. Ingat, lokal A, lokal B beda. Sekarang linknya cuma berdasarkan lokal aja. Kemudian tadi pasangannya berdasarkan yang video call kemarin, kalian 3 orang saling berbagi 3. Jadi saling mengkaji temannya, sirkuler. Misalnya si A kaji si B kasih kaji ke C, si C kaji si A. Jadi itu nanti silakan tulis, ini berkaitan dengan identitas. Seandainya kalian mahasiswa ini sakit dan partnernya itu sebagai perawatnya, apa yang harus ditanyakan nanti sudah ada di linknya, silakan diisi saja. Kemudian ada salah satu pertanyaan, pertanyaannya itu tentang silsilah keluarga. Jadi silakan menanyakan saudara ibu dan ayah kalian itu berapa bersaudara, kemudian ibu dan ayah itu anak keberapa, kemudian di dalam keluarga kalian itu berapa anak, dan kalian sendiri, mahasiswa sendiri, anak keberapa. Oke, nanti lihat linknya, jangan lupa untuk mengirimkan 1 kali 24 jam. Untuk lokal A nanti akan diupdate linknya di hari Selasa sesuai dengan jamnya. Sehari ini khusus untuk lokal B. Jangan lupa pengisiannya itu 1 kali 24 jam. Berarti sebelum perkuliahan lokal A, lokal B sudah harus mengirim semua tugasnya. Jangan sampai kelewatan lagi. Oke, demikian. Semangat. Semoga memberikan manfaat, pengetahuan tentang proses keperawatan, dan jangan lupa minggu depan kita insya Allah offline di kelas. Nanti akan ada file yang Bapak print, nanti sebenarnya Bapak sampaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan salam semangat.